Selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sikap yang siap menjadi berkat dengan berbagi. Adik-adik sudah dibaptis ya? Iya dong. Nah, dengan dibaptis kita siap menjadi utusan Tuhan ya. Salah satunya adalah berbagi. Berbagi mungkin sama juga dengan memberi ya. Adik-adik bisa berbagi apa saja. Bisa berbagi apa yang kita punya seperti makanan atau mainan seperti usia kalian saat ini. Dan bisa juga berbagi waktu dan tenaga dengan membantu teman. Jadi, tidak harus berbagi barang ya. Kita juga harus berbagi kepada siapa saja. Kepada teman, kepada papa mama, kepada nenek kakek, dan kepada siapapun. Kepada Tuhan, kepada gereja, kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, menjadi anak Tuhan harus bisa berbagi. Dan mari saat ini kita mulai bersama-sama belajar dengan gembira, belajar bernyanyi. Kita awali dengan lagu-lagu pujian ya. Semangat! Berganti malam aku diberkati, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, si cuit, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, cucu, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu selama ini. Kami akan melakukan pertemuan kami secara online. Yesus, hadirlah dalam hati kami dan sertailah agar kami semakin mengenal hal-hal baik yang Kau ajarkan, yang akan kami lakukan terhadap sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pembacaan dari Injil Yohanes. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus,
Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih banyak, tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah mereka makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat siang berkah dalam bagi adik-adik Pia dan Per, di mana kita senantiasa diberi berkat oleh Tuhan sehingga kita dipertemukan untuk mengenal dengan adanya berkat, bahwa kita mulai dari bangun pagi sampai dengan siang, sore hari kita menerima berkat dari Tuhan dalam bentuk apapun. Walaupun pada saat-saat pandemi kita ini, kita akan selalu waspada dengan menjaga kesehatan diri kita. Kita selalu juga ingat, selalu berbagi berkat kepada adik-adik semua, teman-teman, baik yang teman-teman belajar dan teman-teman untuk bermain. Jangan lupa kita selalu berbagi berkat. Karena apa? Adik-adik yang terkasih, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih pada hari ini kami boleh merasakan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau mengajarkan kami menjadi anak yang baik, agar menjadi berkat bagi sesama kami. Semoga niat baik kami ini bisa dipergunakan di kemudian hari. Ini semua kami panjatkan sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam video sekilas kapel kali ini. Pada video kali ini, kita akan mengenal sedikit kapel Santa Maria Regina Kaliduren. Kapel ini terletak di Dusun Kaliduren, Sumber Agung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sebelum dipakai untuk beribadat, bangunan kapel ini dahulu adalah Sekolah SMP Pangudiluhur Kaliduren. Karena sekolah semakin berkembang dan siswanya makin banyak, akhirnya sekolah juga menempati kanan kiri bangunan utama. Siswa-siswi yang bersekolah di SMP Pangudiluhur kebanyakan beragama Katolik, sehingga sering diadakan ibadat Katolik di tempat tersebut. Warga sekitarnya merasa senang, sehingga sekolah akhirnya juga digunakan untuk ibadat dan sembahyangan yang bernuansa Katolik. Seiring berjalannya waktu, SMP Pangudiluhur Kaliduren semakin dikenal banyak orang loh, karena mutu pendidikannya yang bagus, yang pada akhirnya sangat berkembang. Sehingga karena berkembang, SMP Pangudiluhur berpindah lokasi ke yang lebih besar, yaitu di Dusun Mergan, Sumber Agung, Moyudan. Setelah itu, bangunan berubah menjadi kapel untuk kegiatan misa, sekolah minggu, dan kegiatan-kegiatan rohani Katolik lainnya. Bangunan sekolah berubah menjadi kapel Santa Maria Regina Kaliduren. Demikian adik-adik, itulah sekilas tentang kapel Kaliduren. Semoga kita semakin mengenal berkat dan karunia Tuhan melalui gereja dan kapel-kapel yang ada di sekitar kita. Tetap semangat ya, jangan lupa berdoa loh. Tuhan Yesus memberkati.